selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Libra ya. Terkhususnya di minggu kedua bulan Mei 2025 Libra ya. Jadi mari kita cek and recheck gimana sih Kak kehidupan Libra di minggu kedua bulan Mei gitu ya. Yang akan terjadi kira-kira hal yang baik kah? Atau hal yang sedang-sedang saja kah? Atau hal yang gimana gitu ya. Ya buat para Libra, kalau kita langsung aja ya. Langsung aja kita mulai di sini untuk tarik energinya kamu. 2025. Sekali lagi. Ayo teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang kamu miliki juga ya. Langsung aja ya buat para Libra. Di bottom of the decknya ada Eight of Swords di sini ya. Aku lihat Libra sih kelihatannya sorry aku lagi batuk teman-teman, mungkin agak gimana gitu ya di readingan kali ini, tapi semoga bisa terdengar dengan jelas lah ya apa yang aku sampaikan di sini. Oke, langsung aja Libra. Aku lihat di minggu kedua Mei, terkadang ada hal-hal yang coba kamu hindari ya, entah itu omongan orang ya, atau untuk kumpul-kumpul. Karena mungkin beberapa dari Libra di minggu kedua cukup merasa bahwa kayaknya aku lebih nyaman dengan diriku sendiri deh gitu ya, daripada kumpul-kumpul terus ujung-ujungnya ngomongin orang lain atau diomongin sama orang lain, gak enak gitu ya. Dan kamu juga akan lebih banyak fokus kepada yang namanya ya cari cuan ya, keluarga, udah itu doang. Karena di sini aku lihat di minggu kedua Mei ini kamu juga ada potensi untuk dipandang sinis sama beberapa orang ya. Bisa jadi mungkin memang ada yang iri sama kamu ya, atau ada yang memang gak suka sama kamu ya. Yang kalau aku lihat sih kamu pun sebenarnya juga nggak tahu penyebabnya, kayak kenapa ya mereka kayak gitu sama aku, apa sih yang mereka lihat gitu ya. Apa sih mereka sinisin dari aku, padahal mungkin selama ini aku nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu kehidupan mereka, tiba-tiba sinis aja sama aku gitu ya. Dan terkadang aku lihat Libra juga cukup ngestak di dalam kehidupannya di minggu kedua ini. Kayak ada suatu keputusan yang sulit buat Libra ambil ya, dan itu ngebuat kamu jadi dilema, kayak maju kah mundur kah gitu. Sedangkan kalau maju aku nggak tahu nih harus ngapain, harus gimana gitu ya. Kalau mundur pun rasanya aduh gimana, nggak mungkin gitu, kayak yang sayang ya. Jadi ngestak di tengah-tengah, seperti yang biasa aku katakan deh, kayak orang yang berada di persimpangan jalan. Kamu itu bingung, aku bingung harus bagaimana gitu ya, udah kayak lagu ya. Jadi gitu. Dan ada suara aku batuk. Di minggu kedua ini juga aku lihat Libra cenderung lebih sensitif ya, kayak lebih peka gitu loh soal apa yang dia rasakan ya, lebih peka. Ada romansa juga, ada potensi sepertinya kamu akan apa ya, kayak aku lihat kayak yang ada romansa antara kamu dan seseorang yang akan terjadi seperti itu ya. Apakah dengan orang lama, bisa dengan orang baru, dan kayak ada seseorang yang akan mengutarakan perasaannya ke kamu ya. Dan kamu pun di sini dalam menyikapinya lebih mengikuti apa kata hatimu ya. Dan di sini ya aku lihat juga di minggu kedua Mei ada potensi Libra ini yang akan terjadi untuk lebih punya peluang lah gitu untuk bisa membuka lembaran baru ya pada satu hal penting ya. Contoh kalau bagi kamu mungkin saat ini terpenting adalah kehidupan percintaan kamu, aku lihat ada lembaran barunya di minggu kedua ini. Contoh mungkin kalau kamu beranggapan waduh aku tuh lebih pentingin soal bisnis kak, karir kak ya, ada juga di minggu kedua ini sesuai yang menjadi fokusnya kamu ya. Ada potensi untuk membuka lembaran barunya. Dan di minggu kedua ini juga hati-hati Libra. Tapi kamu tetap harus hati-hati, karena apa? Karena ada potensi di sini Libra itu akan ketemu dengan demun ya. Seseorang yang katakanlah di sini tidak berjelas-jelas dengan kamu. Setelah kamu
udah mungkin kayak gimana ya, kayak mengikuti kata hatimu, bener-bener pakai perasaan, tapi di sini malah nggak dikasih kejelasan. Itu hati-hati ya. Terhadap potensi orang-orang yang berbohong juga ada terhadap kamu di minggu kedua ini ya. Makanya di sini di bottom of the deck-nya ada kartu Eight of Swords. Libra banyak menghindar dari beberapa orang-orang tertentu untuk melindungi hatinya, biar nggak sakit, biar nggak tersakiti, biar nggak terjebak lagi perasaannya seperti itu ya. Selanjutnya kalau untuk pesan semesta Kak buat Libra di minggu kedua Mei 2025 ya. Yang pertama, kamu dipesankan katanya intinya sih jangan takut ya terhadap apapun perubahan yang akan terjadi. Yang penting kamu tetap buat keputusan langkah apa yang harus kamu ambil buat kedepannya ya. Lalu yang kedua, di sini kamu juga dipesankan katanya coba kamu itu apa-apa ya, kalau lagi ada masalah coba pikir dulu ya, pikir dulu, cari solusi ke diri sendiri dulu dengan pikiran sendiri dulu gitu. Jangan langsung mungkin kayak yang kepada seseorang ya. Jadi kayak kamu boleh punya permasalahan, tapi apa-apa coba diputuskan oleh diri sendiri dulu, baru tanya ke orang lain baiknya gimana gitu ya. Dan yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan katanya segala sesuatu yang kamu rencanakan di minggu kedua ini akan berjalan dengan baik, kayak gitu, dengan lancar ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Libra ya di minggu kedua Mei itu ada dari Gemini, Pisces, dan The Moon ya. The Moon Pisces juga. Itu aja sih buat zodiaknya di sini ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.